Halo semuanya, welcome to Made for Tech ID sama gue Wilhans. Dan hari ini kita nggak akan review produk kayak biasanya, tapi hari ini gue akan ngebahas sebuah isu yang sering ditanyain ke gue dan mungkin juga jadi pertanyaan di kalian, yaitu mengenai Asus ROG Phone 5 yang katanya itu punya isu sering mati total atau sudden death. Sebelumnya gue juga udah pernah nge-review smartphone ini di video yang sebelumnya, dan ini juga udah jadi daily driver gue setidaknya selama 1 bulan terakhir. Dan gue juga pakai ini untuk kerja sehari-hari, sosmedan, gaming tentunya. Dan pertanyaannya adalah sebenarnya ada apa sih sama smartphone ini? Apakah benar kalau barang ini tuh produk gagal? Nah, tapi sebelum kita bahas ke videonya, gue harus informasi dulu kalau apapun yang gue share di sini sifatnya hanyalah untuk memberikan pencerahan atau memberikan informasi yang benar gitu. Tidak ada maksud untuk mencela atau menghakimi pendapat kalian. Karena tentunya ya kalian sendiri yang ngerasain pakai smartphone-nya, kalian yang punya smartphone-nya, dan yang namanya smartphone cacat atau gagal produksi itu bisa aja terjadi. Dan perlu diingat satu hal lagi juga, kalau sudden death yang gua maksud di sini adalah yang bukan berasal dari human error. Kayak misalnya jatuh dari ketinggian, kecemplung di air, atau kalian udah oprek-oprek atau ganti komponen smartphone-nya. Jadi kalau itu mah udah faktor lain lagi ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah barang yang asli dan juga bergaransi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebetulnya ada beberapa faktor yang bisa nyebabin sebuah smartphone, gak cuma ROG ya, itu bisa mati total atau sudden death. Oke, jadi faktor yang pertama adalah charger. Seperti kita tahu, kalau ROG Phone 5 itu punya daya charger 67 watt. Yang kita juga di dalam boxnya itu udah di-include charger yang kayak gini. Ini ada logo ROG-nya dan ini original ya. Karena Asus juga pasti udah mikirin komponen atau material yang di dalam charger ini. Pastinya itu udah kompatibel dan bagus banget juga untuk lindungin smartphone-nya. Soalnya kenapa? Karena dia tahu kalau ROG Phone 5 adalah smartphone gaming yang bisa ngecas berkali-kali nih dalam sehari. Tapi seringkali mungkin kita nggak sadar. Kadang kita tuh lagi kepepet gitu ya, baterai lowbat di tengah jalan, kita mampir ke satu tempat, misalnya di toko, di warung, atau misalnya kita pinjam ke teman, charger yang bukan originalnya atau charger merek lain. Yang sebenarnya mungkin belum tentu juga kita tahu kualitasnya kayak apa. Bisa aja itu charger abal-abal, charger yang udah rusak, dan sebagainya. Itu pastinya akan mempengaruhi suplai listrik yang masuk ke dalam smartphone dan jadinya bisa ngerusak. Nggak cuma itu aja, tapi bahkan Asus juga udah mikirin sampai ke kabel-kabelnya nih. Kalau kita lihat di sini kabelnya itu tebel banget, dan ini tuh braided ya. Ini pastinya juga udah dipikirin supaya kabelnya ini juga nggak gampang bocor, maksudnya arus listriknya, jadinya lebih aman juga buat smartphone. Karena kenapa? Kalian pernah nggak sih ngerasain hal seperti ini? Misalnya kalian lagi berpergian ke satu tempat, terus kalian bawa kepala charger, tapi kalian lupa bawa kabelnya. Akhirnya kalian pinjem lah punya orang lain, terus kalian ngerasa kayak, kok ngecas pakai kabel yang ini kok lebih lambat ya di smartphone gua dibandingkan kalau gue cas di rumah dengan kabel aslinya gitu. Atau misalnya kabelnya itu palsu, terus kita ngecas dan HP-nya kok jadi panas ya. Nah, salah satu tanda-tanda dari kerusakan atau kebocoran listrik itu juga bisa berasal dari kabel yang tadi itu. Jadi pastiin kalau kalian mau ngecas smartphone, apalagi untuk smartphone kesayangan kalian, pastiin itu chargernya tuh asli, bawaan dari pabriknya langsung. Dan kalau misalnya pun kalian mau pakai yang nggak aslinya, itu juga sebenarnya boleh-boleh aja sih. Asalkan dia itu memang aman dan udah sertifikasi. Kayak contohnya merek Anker, Baseus, Atmic, dan lain-lain. Oke, faktor kedua yang juga mungkin mempengaruhi adalah baterai. Ya, kesehatan baterai dari sebuah smartphone itu penting banget. Karena apa? Satu-satunya daya listrik dari sebuah smartphone ya dari baterainya. Kayak supply listrik ke motherboard, ke IC, ke storage, yaitu dari baterai. Dan tentunya juga baterai yang udah bocor atau misalnya udah rusak, itu bisa mengganggu kesehatan dari smartphone. Bisa jadi lemot, bisa jadi panas, dan juga secara nggak langsung merusak komponen yang ada di dalamnya. Dan di sini sebenarnya Asus juga udah mikirin dengan ngadain yang namanya battery care. Jadi di situ kalian bisa atur limit charging, bisa scheduling untuk chargingnya juga, bahkan kalian bisa atur fase pengecasannya, kayak dibikin lebih lambat supaya bisa menjaga smartphone kalian itu. Kalau misalnya kalian ngecasnya itu sambil ditinggal tidur. Jadi make sure aja kalau kalian mau smartphone kalian itu awet, pastiin kalian menjaga kesehatan baterainya dengan benar. Faktor yang ketiga, yang paling penting juga tapi mungkin kalian nggak sadarin adalah kelistrikan. Nah, jadi sumber listrik yang biasanya mengalir ke stop kontak itu juga penting banget juga. Terutama kalau misalnya kalian yang tinggal di kos-kosan atau mungkin rumah kalian tuh dekat dengan sutet. Nah, tegangan listrik itu
kadang nggak stabil. Jadi itu juga harus diperhatiin. Kenapa? Karena gini, mungkin kalian pernah dengar nggak, kalau sering mati lampu jepret tiba-tiba, itu bisa ngerusak elektronik, kayak misalnya kulkas, AC, televisi, dan smartphone juga sama, itu juga bisa rusak. Apalagi kalau misalnya kalian sering lihat rumah di lampu kalian itu suka kedip-kedip. Nah, itu tandanya adalah voltase dari listrik di rumah kalian tuh nggak stabil. Jadi make sure juga kelistrikan di rumah kalian tuh stabil. Bahkan kalau perlu, ya udah pasangin aja stabilizer dan juga pemasangan grounding yang baik. Oke, faktor keempat adalah overheat. Ya, seperti tahu kalau ROG Phone 5 itu ditenagai oleh chipset Snapdragon 888 yang emang punya kecenderungan untuk panas. Emang sih, performanya itu gila banget, terutama di Asus ROG Phone 5. Sebut aja kayak kita main Mobile Legends, itu bisa 120 fps di Ultra by default. Terus juga PUBG Mobile kita bisa Ultra HD 90 fps, bahkan Genshin Impact juga kuat jalan di 50-60 fps. Di sini agak beda nih sama Xiaomi Mi 11T Pro misalnya yang juga pakai Snapdragon 888 tapi performanya itu di limit. Emang sih di sini tuh tujuannya sebenarnya bagus. Asus itu mau nunjukin kalau mereka tuh bisa ciptain sebuah smartphone yang bener-bener kenceng yang mau manjain penggunanya. Jadi kita lebih seru lah, lebih nyaman gitu untuk ngerasain performa yang maksimal. Tapi seringkali kita mengabaikan satu hal. Kalau ini tetaplah sebuah smartphone, bukan konsol gaming. Jadi ya pastinya kalau kalian terus-terusan hajar di X mode, apalagi kalian pakai sambil ngecas karena main berjam-jam, ya tentunya itu nggak sehat buat smartphone-nya. Karena overheat itu ya bisa ngerusak seluruh komponen yang ada di dalam smartphone-nya. Kayak gue juga punya pengalaman sih sebelumnya. Jadi di tahun 2016, dulu tuh gue pernah punya Xiaomi Mi 5. Yang di zaman itu mungkin kenceng. Karena dia tuh pakai Snapdragon 820 yang di zaman itu juga paling kenceng. Nah, dan kala itu gue tuh lagi demen-demennya main game Lineage 2 Revolution yang kalau misalnya kalian tahu itu grafiknya bener-bener bagus, bener-bener impresif lah di zamannya. Dan karena gue keseringan main gitu kan, apalagi pas lagi War Guild. Nah, itu kan artinya beberapa player itu berkumpul di satu tempat dan mereka tuh perang gitu kan. Jadi skill-skill yang muncul di layar itu efek-efeknya itu bener-bener luar biasa. Dan akhirnya bikin smartphone tuh jadi lemot, jadi nge-lag dan panas banget. Tapi karena dulu gue tuh nggak ngerti, gue paksain lah main terus. Jadi sambil ngecas, terus gue pasangin kompres. Kompres yang buat di dahi kalau kita demam. Nah itu gue tatakin di bawah smartphone-nya. Tujuannya supaya, kalau misalnya smartphone-nya dingin, pastinya juga performanya normal lagi nih, bisa kenceng lagi. Tapi ternyata yang terjadi adalah baterainya tuh terus-terusan ngedrop, panas terus-terusan, ngerusak bahkan ke storage gua juga dan akhirnya mati total. Jadi perlu diingat ya, kalau overheat itu adalah ancaman serius nih bagi smartphone kalian. Dan pastiin kalau kalian emang mau main game, please perhatiin juga kesehatan dari smartphone-nya. Kalau emang udah panas banget, ya udah stop dulu aja, cabut dari chargernya, istirahatin, kalau udah dingin baru kita main lagi. Nah, yang terakhir gue mau ngasih tips-tips aja gimana caranya supaya bisa terhindar dari yang namanya sudden death atau mati total. Oke, terlepas dari 4 hal yang udah gue bahas sebelumnya, terutama kalian juga harus perhatiin untuk selalu nge-restart secara rutin smartphone kalian. Karena nge-refresh smartphone itu ya paling nggak seminggu sekali, itu penting juga untuk bisa menghapus aplikasi-aplikasi yang nggak penting, yang crash-crash, untuk ngilangin bug, dan juga tentunya bisa bikin smartphone kalian lebih lancar lagi, lebih fresh lagi. Nah, yang kedua kalian juga harus sadar kalau ini adalah smartphone. Meskipun embel-embel gaming gitu ya, tapi ini adalah smartphone, jadi perhatiin juga kesehatannya. Kayak tadi gue udah bilang, kalau dia udah panas, stop dulu, lepas dari chargernya, baru kita main lagi. Nah, yang ketiga juga yang terpenting adalah environment di mana kalian bermain. Kalau misalnya kalian ngerasa smartphone itu udah cukup panas, pindahlah ke ruangan yang ber-AC atau ya udah selalu main di ruangan yang ber-AC. Karena suhu ruangan yang sejuk itu juga bisa nurunin suhu dari smartphone kalian. Atau bahkan kalau misalnya perlu, kalian tuh pakein aja phone cooler atau external fan. Ya kalau menurut gue sih phone cooler itu udah banyak banget ya dijual, jadi udah gampang dibeli dan harganya juga sebenarnya nggak mahal. Gue pribadi sebenarnya pakai juga yang dari Black Shark. Ini tuh Black Shark Fan Cooler 2 Pro yang menurut gue ini harganya nggak mahal, 415 ribuan dibandingkan punya Asus sendiri di 1 jutaan. Tapi ini performanya bagus banget. Dia tuh bisa nurunin suhu itu sampai ke maksimal 4 derajat Celcius. Jadi fungsinya itu selain bisa ngedinginin,
tapi juga bisa bikin supaya kita bermain lebih nyaman dan juga umur dari smartphone kita bisa lebih panjang. Oke, jadi itu aja yang bisa gue bahas mengenai isu ROG Phone 5 yang suka mati total. Buat kalian yang punya rencana beli, menurut gue sih beli aja, nggak usah takut. Selama kalian pakai smartphone-nya dan rawat dengan baik, itu nggak ada masalah. Dan buat kalian yang udah punya, nggak usah khawatir juga, coba praktikin cara-cara yang udah gue share tadi, pasti itu bakalan aman buat smartphone kalian. Lagi pula Asus juga sebenarnya bukan pemain kemarin sore ya. Jadi pastinya smartphone ini tuh udah dirancang sedemikian rupa lah untuk sanggup bertahan layaknya smartphone yang normal. Terus juga buat kalian yang mungkin lagi sedang rusak atau lagi diperbaikin, please bawa ke service center Asus resmi. Jangan asal dioprek-oprek, diotak-atik yang malah bikin tambah parah lagi. Dan kalau misalnya nanti udah bener, coba deh ikutin juga cara-cara yang tadi gue udah share, mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Oke, jadi segitu aja video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Semoga video ini tuh bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, seperti biasa, klik tombol like-nya, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.